Terima kasih. Kami tahu betul Tuhan ada bersama dengan kami pagi hari ini. Itulah sebabnya kami minta tolong Tuhan berbicara buat kami dari firman. Roh Kudus ajar kami kebenaran, bawa kami kepada pengalaman mata terbuka. Ya, kami bisa bertemu dengan inti dari kebenaran dan berubah jadi keyakinan buat hidup kami. Kami berdoa rahmati kami dengan hikmat, kecerdasan, ketajaman untuk menangkap maksud Tuhan buat hidup kami. Sebentar kalau kami pulang bawa maksud Tuhan untuk kami hidupi dalam tiap-tiap hari. Tuhan memberkati kami waktu kami dengar firman. Kepada Tuhan seluruh kemuliaan di dalam nama Yesus. Kami berdoa. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu. Apa kabar? Puji Tuhan. Bapak Ibu kalau sudah siap untuk dengarkan firman, mari saya ajak Bapak Ibu untuk buka bersama dengan saya dalam 2 Korintus pasal 12. 2 Korintus pasal 12. Saya akan baca ayat 9 sampai dengan ayat 10 buat kita Pak Ibu. 2 Korintus pasal 12 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-10. Ayat-ayat yang sudah sangat sering kita baca, tapi mari kita lihat dulu apa yang Alkitab mau untuk saudara dan saya memahaminya. Ayat 9 saya baca ya, Bapak Ibu. Alkitab bilang, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Amin. Coba sekarang mari saudara kembali ke ayat 9. Kalau saudara baca ayat 7 dan juga ayat 8, saudara akan mendapati fakta begini. Paulus harus berhadapan dengan duri dalam daging. Nah jelas kita tahu kan, duri dalam daging itu selalu mengoyak kita punya rasa aman. Membuat kita nggak nyaman sekali, sangat mengganggu. Bahkan mendatangkan pedih kan, perih, sakit. Nah karena alasan itu, kenapa Alkitab bilang, Paulus berseru kepada Tuhan 3 kali. Supaya duri dalam daging ini mundur aja. Karena memang gak nyaman. Waktu dia berseru sampai 3 kali. Rupa-rupanya Tuhan tuh jawabnya bukan begini kan. Sakit ya. Ya sudah. Saya cabut deh. Terganggu sekali ya. Ya udah. Saya bikin mundur aja. Supaya kamu bisa menikmati hidup. Aman, nyaman, tenang, gak terganggu, gak sakit. Ternyata Tuhan gak jawab itu. Tuhan punya jawaban di ayat 9 adalah, cukuplah kasih karuniaku bagimu, justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Nah mari kita lihat dulu. Kata cukuplah di situ Bapak Ibu. Bahasa Yunani menggunakan kata ini, arkei. Arkei itu bukan cukup ala kadarnya. Kata arkei itu cukup yang sudah sampai pada titik mentok. Cukupnya itu udah sampai pada titik penuh. Jadi nggak bisa ditambah lagi. Ya Tuhan lagi bilang, kasih karunia saya bagi kamu, Paul, udah sampai pada titik penuh. Nggak bisa ditambah lagi. Sudah? Cukup atau arkei, pengertian yang kedua adalah ini. Kasih karunia yang saya beri bagi kamu, tidak mungkin habis, tidak mungkin padam. Coba ya, sudah perhatikan dulu. Ini Tuhan nih, ngeri ini. Apa tadi yang pertama? Udah penuh, mentok. Nggak bisa ditambah lagi. 2, yang saya kasih ini, kasih karunia, tidak mungkin habis, tidak mungkin padam.
Sudah? Cukuplah kasih karuniaku. Pengertian yang ketiga dari kata cukup, arkei, adalah kasih karunia. Kata cukup itu menjelaskan ini. Kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita adalah upaya Tuhan mempertahankan kita. Supaya kita bisa bertahan. Hadapi apa? Duri dalam daging. Berarti dari kalimatnya Tuhan, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Secara implisit Tuhan lagi bilang apa? Hadapi saja, Paul. Kamu pasti bisa bertahan. Karena Tuhan punya kasih karunia cukup. Arkei artinya upaya Tuhan mempertahankan kita supaya akhirnya kita bisa bertahan berhadapan dengan duri dalam daging. Berarti ada masa-masa di mana saudara dan saya, Paulus hari itu sampai kepada kita hari ini, ada masa-masa di mana saudara dan saya memang harus berhadapan dengan duri dalam daging. Amin. Itu bisa proses tidak menyenangkan, itu bisa masalah tidak menyenangkan, atau itu juga bisa manusia yang tidak menyenangkan yang ada dalam hidupnya kita. Yang mengganggu kita, membuat kita gelisah, merampas kita punya ketenangan, membuat kita nggak nyaman. Nah, sometimes ini yang saudara dan saya perlu memberitahu kepada diri sendiri. Kalau toh duri dalam daging ini akan tetap ada, berarti saya akan punya kemampuan bertahan menghadapinya. Kenapa? Karena Tuhan melepaskan dia punya kasih karunia sebagai bagian dari upaya dia pertahankan kita sehingga kita bisa bertahan berhadapan dengan duri dalam daging. Amin. Kadang-kadang duri dalam daging Tuhan bisa ambil, tapi kadang-kadang kalau toh itu nggak bisa diambil, saudara dan saya harus kasih tahu buat diri sendiri. Saya bisa bertahan hadapi yang ini. Kenapa? Karena Tuhan akan membuat kita mampu bertahan karena adanya kasih karunia. Amin. Sekarang apakah kasih karunia? Kasih karunia Yunani menggunakan kata karis. Bapak Ibu pasti sudah sangat sering mendengarkan kata ini. Kasih karunia punya banyak sekali pengertian. Tapi ada satu pengertian yang jarang sekali orang membahasnya. Pengertian yang saya maksud adalah begini. Kasih karunia adalah pengaruh ilahi dalam cara kita berpikir. Jadi waktu Tuhan melepaskan kasih karunia-Nya untuk saudara dan saya, sebenarnya yang sedang Tuhan kerjakan adalah ini. Dia melepaskan dia punya pengaruh ilahi kemana? Ke dalam cara kita berpikir. Pertanyaannya, bagaimana dia lepaskan dia punya pengaruh ilahi dalam kita punya cara berpikir? Dengan pakai satu cara Pak, Ibu. Pakai firman-Nya. Masih ingat? Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah sendiri. Firman sama dengan Tuhan sendiri. Betul? Kata firman dalam bahasa Yunani menggunakan kata logos. Logos itu artinya adalah ini. Isi berpikir Tuhan. Yang dia perkatakan kepada kita. Jadi bagaimana cara Tuhan melepaskan dia punya pengaruh ilahi dalam kita punya cara berpikir? Pakai dia punya firman. Supaya pada akhirnya pikiran Tuhan mendominasi pikiran kita. Kalau kita terlatih atau kita melatih diri kita untuk merenungkan firman Allah. Siapapun merenungkan firman Allah, mereka sedang merenungkan Tuhan punya isi berpikir. Waktu kita akhirnya paham Tuhan punya isi berpikir, menyetujui Tuhan punya isi berpikir, maka sebenarnya kasih karunia sedang bekerja di dalam saudara dan saya punya hidup. Contoh Pak Ibu, orang bikin jahat sama kita. Secara manusia, susah kan bagi kita untuk mengampuni orang? Tapi waktu kita merenungkan firman Tuhan, Tuhan mengajar, ampuni musuhmu, berdoa bagi mereka yang menganiaya kamu. Lalu kita paham isi dari firman itu. Kita setuju dengan isi firman itu. Pada titik kita setuju. Lalu kita memutuskan untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Sebenarnya pada titik yang sama
kasih karunia sedang bekerja dalam saudara dan saya. Karena kalau kasih karunia bekerja, kasih karunia itu adalah, saya ulang, pengaruh ilahi dalam cara berpikir kita. Sehingga, ulang, kita setuju dengan Tuhan punya isi berpikir, lalu kita memutuskan untuk melakukannya. Jadi, percayalah, setiap kali saudara dan saya bersetuju dengan Tuhan punya firman, pada titik yang sama, kasih karunia sedang bekerja di dalam kita. Amin. Dua, apakah kasih karunia? Kasih karunia adalah begini, upaya Tuhan untuk memperkuat atau memelihara imannya kita. Jadi kalau ditanya, kenapa Tuhan lepaskan dia punya kasih karunia? Karena dia mau pengaruhi saudara dan saya punya cara berpikir. Tapi yang kedua, kenapa Tuhan melepaskan dia punya kasih karunia buat kita dan dia bilang, ini udah cukup nih. Karena dia sedang berupaya untuk memberikan kekuatan kepada saudara dan saya punya iman. Supaya targetnya adalah begini, iman kita terpelihara. Kapan? Waktu duri dalam daging ada. Amin. Sebanyak orang begini Pak, Ibu. Waktu berhadapan dengan hal-hal tidak menyenangkan, hal-hal yang mengganggu, hal-hal yang berat, hal-hal yang menyakitkan dalam kehidupan. Banyak orang akhirnya ditemukan begini kan, tidak kuat, gugur dalam pertandingan iman. Makanya kenapa Tuhan bilang sama Paulus, termasuk Tuhan bilang buat saudara dan saya hari ini, bahwa Tuhan akan melepaskan dia punya kasih karunia, dan kasih karunia-Nya itu cukup. Itu adalah upaya Tuhan untuk membuat saudara dan saya tetap kuat dan terpelihara dalam iman, justru pada waktu kita harus berhadapan dengan duri dalam daging. Amin. Apakah kasih karunia atau karis? Kasih karunia atau karis yang menarik adalah ini. Keputusan sepihak Tuhan untuk menyertai kita. Jadi pada waktu saudara dan saya berhadapan dengan duri dalam daging, percayalah, Tuhan dari dia punya pihak, lebih tepatnya, dia secara sepihak mengambil keputusan untuk menyertai kita. Dan itu adalah kasih karunia. Jadi pada saat saudara dan saya berhadapan dengan duri dalam daging, apapun itu atau siapapun itu, percayalah bahwa ternyata kita bisa punya kemampuan untuk menghadapinya. Alasannya sederhana. Kasih karunia Tuhan sudah lepaskan buat kita dan dia mengambil keputusan untuk menyertai kita. Makanya sekalipun duri dalam daging ada, harusnya saudara dan saya akan baik-baik saja karena Tuhan menyertai. Karena ada kasih karunia yang bekerja dalam hidupnya kita. Nah Musa paham ini betul. Makanya saudara masih ingat? Sekali waktu dalam kitab Keluaran. Waktu Tuhan bilang sama Musa, jalanlah lebih dulu. Bawa bangsa ini, jalanlah lebih dulu. Nanti saya nyusul, kira-kira begitu. Masih ingat Musa jawab apa? Ini yang kalimat yang kemudian Don Moen ubah jadi lagu. If your presence doesn't go with us. Kalau engkau sendiri tidak berjalan bersama dengan kami, jangan harap kami akan jalan. Jangan berpikir untuk kami akan jalan sendiri tanpa Tuhan. Musa paham betul waktu itu. Dia paham betul makna dari kasih karunia. Dia paham betul kekuatan dari Tuhan menyertai. Kalau Tuhan menyertai, tidak ada yang bisa membuat mereka kalah aja. Kalau Tuhan menyertai, tidak ada yang bisa membuat mereka tidak bisa berhadapan dengan musuh-musuh yang datang dan melawan mereka. Makanya sangat penting untuk saudara paham betul bahwa kasih karunia adalah keputusan sepihak Tuhan untuk menyertai kita. Saudara sadar atau saudara tidak sadar, Tuhan telah mengambil keputusan since the very beginning. Untuk apa? Untuk menyertai kita. Pada saat apa coba? Pada saat duri dalam daging ada, saudara dan saya harus menghadapinya. Ingatlah ini baik. Tuhan menyertai kita. Jadi ternyata Alkitab lagi bilang ini, gak ada yang saudara dan saya gak bisa passing through, gak bisa melewatinya. Amin. Apakah kasih karunia?
Kasih karunia pengertian yang keempat adalah begini. Kemampuan ilahi yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya untuk bisa menghadapi apa aja yang secara manusia kita tidak bisa menghadapinya. Kemampuan ilahi yang Tuhan berikan kepada kita untuk membuat kita mampu berhadapan dengan siapa aja yang secara manusia kita tidak bisa menghadapinya. Nah, itu kasih karunia. Makanya kenapa Tuhan bilang begini sama Paulus, Paul, kasih karunia saya cukup buat kamu. Amin. Lalu kalimat berikutnya Tuhan bilang, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Pertanyaannya, kelemahannya siapa? Jelas. Tuhan tidak memiliki kelemahan di dalam dirinya. Sebab di dalam dia hanya ada kekuatan, keperkasaan, kemahakuasaan, dan seterusnya. Tidak ada unsur lemah dalam pihak Tuhan. Kalau ayat 9 berbicara tentang persoalan kelemahan, berarti ini berkaitan dengan kelemahannya Paulus. Kelemahan kemanusiaan di dalam kita. Tapi Tuhan bilang, kasih karunia saya udah cukup tuh. Sebab justru waktu kamu punya kelemahan, kuasa saya akan menjadi sempurna. Kata kuasa di situ dunamis, Pak, Ibu. Dunamis itu bukan kuasa biasa. Dunamis di situ artinya adalah ini. Kuasa yang sangat ajaib untuk bisa bikin apa aja yang manusia tidak bisa melakukannya. Kuasa ajaib ini yang bisa membuat perempuan pendarahan 12 tahun in a second langsung sembuh. Kuasa ajaib inilah yang bisa membuat orang lumpuh berjalan, buta melihat, tuli mendengar. Kuasa ajaib inilah yang bisa membuat Kristus bangkit pada hari ketiga setelah harus berhadapan dengan maut. Nah, Tuhan bilang ini, justru dalam kamu punya kelemahan, saya punya kuasa akan bagaimana? Menjadi sempurna, Pak, Ibu. Kata sempurna, teletai di situ artinya adalah ini. Kamu lemah, tapi saya punya kuasa. Kuasa saya kuasa sempurna. Apa ini maksudnya kata sempurna? Sempurna teletai di situ artinya adalah ini. Kuasa saya akan memperlengkapi kamu. Kuasa saya akan menyelesaikan apa yang kamu tidak bisa selesaikan. Kuasa saya sempurna, teletai artinya kuasa saya akan memenuhi kamu. Sehingga tidak ada duri dalam daging yang kamu tidak bisa hadapi. Kira-kira itu yang Tuhan maksudkan. Jadi mengertilah. Faktanya adalah Tuhan tahu kita lemah. Kita tahu kita punya kelemahan. Tuhan tahu kita punya kelemahan. Makanya dia bilang begini. Saya punya kuasa akan selesaikan apa saja yang kamu tidak bisa selesaikan. Saya punya kuasa akan memenuhi kamu sehingga pada akhirnya kamu bisa menghadapi apa saja. Saya ulang karena ini penting. Saya punya kuasa, kata Tuhan, akan memperlengkapi kamu supaya kamu bisa hadapi apa saja. Apalagi ini persoalan duri dalam daging. Sekarang mari kita lihat, Pak, Ibu, apakah kelemahan yang saudara dan saya punya, yang Paulus juga punya. Kata kelemahan, bahasa Yunani menggunakan kata astheneia. Kelemahan punya pengertian yang pertama. Saudara harus paham. Makanya kenapa Tuhan bilang, cukuplah kasih karunia saya bagi kamu. Karena rupa-rupanya kelemahan atau astheneia, pengertian yang paling pertama adalah ini. Kelemahan berpikir. Kelemahan dalam mengelola isi berpikir. Saudara pasti paham. Medan pertempuran terbesar sepanjang zaman dalam hidupnya manusia. Tempatnya di satu area saja. Pikiran manusia. Betul? Kita punya kelemahan as a human being. Lemah dalam cara berpikir. Lemah dalam kemampuan mengelola isi berpikir. Makanya kenapa Tuhan bilang, cukup kasih karunia saya bagi kamu. Masih ingat? Kasih karunia pengertian yang pertama tadi apa? Pengaruh ilahi dalam cara kita berpikir.
Kenapa dia harus lepaskan kasih karunia? Kenapa dia harus lepaskan dia punya pengaruh ilahi dalam kita punya cara berpikir? Karena itu, astenea. Kita itu punya cara berpikir lemah sekali Pak, Ibu. Kita ini lemah sekali dalam persoalan mengelola isi berpikir. Coba, saya kasih contoh. Saudara tahu kan? Orang yang terbiasa meyakini di dalam pikirannya bahwa dia orang kalah, akan selalu menjadi orang kalah dalam hidup. Betul? Orang yang kalau di dalam isi berpikirnya selalu melihat segala sesuatu susah sekali. Maka yang terjadi adalah perjalanan hidupnya akan dipenuhi dengan susah satu, susah dua, susah tiga, dan dia tidak akan merdeka dari kesusahan. Orang yang di dalam isi berpikirnya telah meyakini bahwa begini, saya memang lemah, saya memang kalah, saya memang bodoh. Lihat aja. Dalam perjalanan kehidupan, saudara dan saya akan kedetek aja sebagai orang yang lemah, gampang menyerah, hidup dalam kebodohan. Coba lihat. Makanya karena Tuhan tahu kita punya kelemahan, apa yang kemudian dia buat? Lepaskan kasih karunia. Lepaskan pengaruh ilahi dalam kita punya cara berpikir. Supaya pada akhirnya, saudara dan saya punya cara berpikir sangat dikuasai oleh kebenaran. Kebenaran yang menguasai cara kita berpikir akan menolong saudara dan saya untuk tahu bagaimana memposisikan diri. Untuk tahu bagaimana bersikap. Untuk tahu bagaimana memberikan respon. Untuk tahu bagaimana fight dalam hidup. Makanya kenapa Alkitab bilang, Tuhan tahu kita punya kelemahan, dia lepaskan dia punya kasih karunia ini sudah sangat cukup bagi kita, supaya pada akhirnya kuasa Tuhan akan memenuhi kita, kuasa Tuhan akan menyelesaikan apa yang kita tidak bisa selesaikan, kuasa Tuhan akan menolong saudara dan saya untuk ini yang Alkitab bilang. Memperlengkapi kita begitu rupa, sampai duri dalam daging sekalipun kita bisa handle. Amin. Nah, apakah kelemahan atau astenea? Kelemahan atau astenea pengertian yang kedua adalah ini Pak, Ibu. Rapuh di dalam. Makanya ada statement, manusia adalah makhluk fragile. Sangat rapuh. Gampang marah. Gampang kecewa. Gampang terluka. Gampang tersinggung. Gampang sakit. Gampang menyerah. Gampang dikuasai oleh ketakutan. Gampang dikuasai oleh kekhawatiran. Gampang sekali dikuasai oleh apa aja. Karena apa coba? Kita memang punya kelemahan. Kelemahan kita adalah fragile di dalam. Makanya kenapa Tuhan harus melepaskan dia punya kasih karunia. Supaya pada akhirnya kekuatan dari dia punya kasih karunia yang membuat saudara dan saya gak rapuh lagi di dalam. Kekuatan dari Tuhan punya kasih karunia akan membuat saudara dan saya punya kemampuan untuk menghadapi apa aja, termasuk duri dalam daging. Amin. Apakah kelemahan atau astenea? Kelemahan atau astenea, pengertian yang lain adalah begini Pak, Ibu. Empty inside, lonely inside. Kosong di dalam, kesepian di dalam. Mari saya tanya, berdasarkan fakta nyata dari hidup tiap-tiap hari. Orang kesepian, pernah menang dalam pertempuran hidup? Orang yang kosong di dalam, pernah menang dalam pertempuran hidup? Enggak. Tuhan tahu fakta ini. Dia tahu bahwa kalau kelemahan tidak ditopang oleh kecukupan dari Tuhan punya kasih karunia, kita selesai Pak, Ibu. Kita selesai dengan fakta duri dalam daging. Hal-hal tidak menyenangkan, ganggu kita, rampas kita punya rasa nyaman, merusak kita, apalagi membuat kita tersakiti. Orang akan gampang sekali kalah dan menyerah. Lalu begini, terpuruk dalam kehidupan hanya gara-gara fakta duri dalam daging. Kenapa coba? Karena ini yang Alkitab bilang, kosong di dalam dan kesepian di dalam. Makanya kenapa Tuhan harus intervensi saudara dan saya punya kehidupan dengan kasih karunia,
Supaya pada akhirnya, waktu firman Allah kuasai kita punya cara berpikir, saudara dan saya tidak mungkin akan lonely. Halo? Kalau firman Allah kuasai kita punya cara berpikir, saudara dan saya tidak mungkin kosong di dalam. Orang-orang yang tidak kosong di dalam dan tidak kesepian di dalam akan menjadi orang-orang yang bisa menghadapi apa aja dalam hidupnya mereka. Sudah tahu kan? Kelemahan jiwa manusia lah yang membuat manusia menyerah dalam pertandingan hidup. Itulah sebabnya mengapa Tuhan bilang ini, saya telah melepaskan kasih karunia buat kamu dan kasih karunia itu sudah cukup. Untuk ngapain? Untuk membuat kamu berhadapan dengan duri dalam daging. Karena untuk kali ini, duri dalam dagingnya, Tuhan gak tarik mundur. Bagaimana Pak, Ibu? Apakah kelemahan? Kelemahan atau asteneia, bahasa Yunaninya, pengertian yang berikutnya adalah ini. Ketidakmampuan kita, ketiadaan kapasitas untuk menanggung cobaan, menanggung beban yang berat, menanggung proses berat dalam hidup, ketidakmampuan. Tidak ada manusia yang kuat berhadapan dengan pencobaan. Tidak ada manusia yang kuat pikul beban. Tidak ada manusia yang kuat berhadapan dengan pertempuran kehidupan yang kompleks, yang rumit, yang susah. Nggak ada. Nah itu kelemahannya kita. Makanya karena Tuhan tahu itu kelemahannya kita, ini yang kemudian dia kerjakan. Dia melepaskan kasih karunia kepada saudara dan saya. Dia melepaskan kemampuan ilahinya. Supaya saudara dan saya bisa menghadapi apa aja yang secara manusia kita memang tidak bisa menghadapinya. Itu kekuatan kasih karunia. Amin. Makanya Tuhan bilang, Paul, kasih karunia saya sudah cukup bagi kamu. Justru dalam kamu punya kelemahan, kuasa saya menjadi sempurna. Amin. Sekarang coba. Jangan-jangan perkataan ini, kalimat ini juga ditujukan untuk saudara. Karena jangan-jangan saudara sedang berhadapan dengan duri dalam daging. Yang sudah saudara hadapi kira-kira sebulan terakhir, setahun terakhir, 10 tahun terakhir, atau jangan-jangan 45 tahun terakhir. Ini yang Alkitab bilang. Kalau sampai hari ini kamu masih bisa bertahan, itu karena kasih karunia. Kau masih bisa berhadapan dengan hal yang tidak nyaman, tidak menyenangkan, menyakiti ini. Kalau itu adalah hal, bagaimana dengan manusia? Manusia yang berperilaku tidak nyaman ini, ngelukain kita, sakitin kita, bikin kita nggak nyaman hidup. Jangan-jangan itu duri dalam daging. Tapi dengarkan ini baik. Ada kasih karunia. Siapa yang bilang? Saudara dan saya tidak bisa menghadapinya. Karena Alkitab bilang, kasih karunia Tuhan cukup, kita lemah, tapi kuasa Tuhan akan menjadi lebih sempurna waktu bekerja dalam kita punya kelemahan. Amin. Setelah Tuhan ngomong itu, coba saudara lihat bagaimana Paulus. Statement Paulus berikutnya adalah begini. Sebab itu. Sebab apa? Ada kasih karunia. Sebab itu. Sebab apa? Saya punya kelemahan, tapi kuasa Tuhan akan menjadi sempurna. Sebab itu Paulus bilang, terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku. Kalau mau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia yang jauh lebih sederhana, kira-kira Paulus lagi bilang begini, saya sadar saya lemah, saya bangga saya lemah. Karena kalimat berikutnya Paulus bilang ini, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Dibutuhkan orang yang sadar diri lemah untuk takluk kepada Tuhan punya kuasa. Amin. Dibutuhkan orang yang sadar diri lemah untuk meyakini kekuatan kasih karunia. Siapa sombong, mereka tidak akan pernah menghargai kasih karunia. Siapa sombong, mereka tidak akan pernah respect
kepada Tuhan punya kuasa. Makanya Paulus bilang, saya sadar saya lemah, saya bangga somehow saya lemah. Karena pada titik yang sama, kasih karunia bekerja. Saya sadar saya lemah, saya bangga saya lemah, karena pada titik yang sama, kuasa Tuhan turun menaungi saya. Berubah cara berpikir? Berubah. Dia tidak meratapi nasib dan koar-koar lagi tentang duri dalam daging. Sebaliknya setelah Tuhan bicara, dia bilang, saya sadar saya lemah, saya bangga saya lemah. Sebab kuasa Kristus akan turun menaungi saya. Turun menaungi Pak, Ibu. Yunani bilang episkenose. Episkenose itu artinya adalah ini, mengambil alih. Saya sadar saya lemah, saya bangga saya lemah, tapi pada titik yang sama, kuasa Kristus akan ngambil alih saya. Ngambil alih aja. Segala hal yang saya tidak bisa hadapi. Sehingga pada akhirnya, duri dalam dagingnya, saya bisa hadapi. Turun menaungi, itu artinya adalah begini. Kuasa Kristus akan memperbaiki apa aja yang belum diperbaiki di dalam saya. Termasuk reaksi yang salah, sikap yang salah pada saat berhadapan dengan duri dalam daging. Paulus bilang, saya sadar saya lemah, saya bangga saya lemah, pada titik yang sama, Tuhan akan memperbaiki apa aja yang lemah di dalam saya. Supaya saya bisa berhadapan dengan duri dalam daging. Coba lihat. Tuhan ambil alih saya sehingga saya bisa hadapi duri dalam daging. Tapi Tuhan juga bisa memperbaiki saya supaya saya bisa berhadapan dengan duri dalam daging. Jadi coba lihat. Paulus mengalami yang disebut dengan istilah shifting paradigm. Cara berpikirnya bergeser tuh. Shifting. Berubah aja. Semula dia berteriak karena isu duri dalam daging. Di ayat 9 setelah Tuhan kasih tahu fakta tentang kuasa dari kasih karunia, kekuatan dari kasih karunia. Ini yang dia bilang, saya memang lemah. Saya bangga saya lemah. Tapi yang saya tahu adalah pada titik saya lemah, kuasa Tuhan ambil alih saya punya hidup. Kuasa Tuhan perbaiki apa yang saya tidak bisa perbaiki. Lalu turun menaungi, episkenose, artinya adalah begini. Kuasa Tuhan akan menjadi perlindungan buat saya saat berhadapan dengan duri dalam daging. Kalau saudara ada pada sebuah tempat tertentu, lalu saudara berdiri di depan gunung besar, gunung batu, saudara akan paham betul bahwa kalau kita berdiri dan ada gunung batu di depan kita, lalu ada tsunami setelah gunung batu itu. Nah, saudara dan saya tahu bahwa kita pasti akan aman. Karena apa coba? Ada gunung batu yang memberikan perlindungan buat kita. Waktu Paulus bilang, saya lemah, saya sadar dan saya bangga saya lemah. Dia lagi bilang, karena pada titik yang sama, kuasa Tuhan akan memberikan perlindungan untuk saya. Duri dalam dagingnya tetap ada, tetap ada. Tapi kita terlindung. Beda? Udah beda. Apakah turun menaungi? Yang menarik adalah begini, Paulus bilang, turun menaungi, episkenose, artinya adalah begini, kuasa Tuhan akan tinggal satu kemah dengan saya. Ada bersama-sama dengan saya. Berarti dia bilang, gak ada duri dalam daging yang gak bisa dihadapi kan? Kenapa coba? Kuasa Tuhan bersama-sama dengan saya, tinggal satu kemah. Halo? Coba. Saudara lihat dulu dengan saya, ayat 7 dan ayat 8-nya. Supaya saudara paham betul bahwa waktu dia bilang, saya sadar saya lemah, saya bangga saya lemah, karena pada titik yang sama kuasa Tuhan akan turun menaungi. Paulus tahu apa yang dia ucapkan. Coba saudara lihat ayat 7 ayat 8. Sudah? Alkitab bilang,
Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu. Maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Jadi coba saudara lihat. Masalah Paulus yang dia tahu adalah begini. Dia punya potensi tinggi hati. Sebab di ayat 7, dia ulang kalimat ini. Supaya aku jangan meninggikan diri. Itu dia ulang 2 kali pada ayat yang sama. Jadi dia paham betul ada potensi yang sangat kuat di dalam dirinya untuk menjadi tinggi hati. Sudah? Karena ini yang saudara harus ingat. Saya pernah bilang kepada saudara. Paulus bukan laki-laki biasa. Di zaman dia hidup, pada generasi tempat di mana dia hidup, orang-orang memanggil dia dengan julukan ini. The most outstanding young man. Anak muda paling cemerlang, paling berbakat, paling menonjol pada zamannya. Kenapa? Pintar. Sangat hebat pada zaman itu. Makanya kenapa Paulus diangkat sebagai anggota ke-6.000 dari Sanhedrin. Kelompok Sanhedrin adalah kelompok orang-orang hebat yang biasa berkumpul untuk memutuskan nasib bangsa. Dan Paulus sebagai orang muda diangkat sebagai anggota ke-6.000 dari kelompok tua-tua itu. Berarti ini laki-laki sangat hebat. Dan dia paham betul ada potensi yang bergerak sangat kuat di dalam dirinya untuk meninggikan diri. Jadi pada waktu di ayat 9 setelah Tuhan ngomong, waktu dia berseru di ayat 8, tolong duri dalam dagingnya dibikin mundur aja. Lalu di ayat 9 Tuhan bilang, Paul, kasih karunia saya cukup bagi kamu. Dan kamu punya kelemahan, kuasa saya akan bekerja sempurna. Lalu kemudian dia bilang gini, saya sadar saya lemah, saya bangga saya lemah. He mean it. Dia sungguh-sungguh dengan pernyataan itu. Dia akhirnya tahu dia siapa. Dan dia tahu bagaimana memposisikan dirinya di hadapan Tuhan. Dia tahu betul pada akhirnya, dengan kamu punya kecerdasan, dengan kamu punya kehebatan, dengan seluruh kemampuan hebat yang kamu punya, ternyata kamu gak bisa hadapi duri dalam daging. Kamu butuh Tuhan dengan kekuatan kasih karunia. Kamu butuh Tuhan dengan kuasa sempurna. Bekerja di dalam kamu punya kelemahan. Supaya pada akhirnya yang terjadi, kuasa sempurna Tuhan bekerja di dalam kita. Makanya waktu Paulus bilang, apa tadi dia bilang? Saya sadar saya lemah. Saya bangga saya lemah. Supaya kuasa Kristus bagaimana tadi? Tinggal sama-sama dengan saya, satu kemah. Kuasa Kristus perbaiki apa aja di dalam saya. Kuasa Kristus ambil alih segala sesuatu di dalam saya. Apalagi kuasa Kristus, Alkitab bilang ini, memberikan perlindungan kepada saya. Supaya saya bisa tetap berhadapan dengan duri dalam daging. Itu maksudnya Paulus. Jadi dia lagi mengalami pergeseran bahwa dengan kamu punya kemampuan, kamu memang tidak bisa hadapi duri dalam daging. Tapi waktu kamu takluk kepada kasih karunia, kamu takluk kepada kuasa sempurna Tuhan. Somehow, waktu kamu sadar diri kamu lemah, maka kamu akan tetap bisa berhadapan dengan duri dalam daging. Halo? Coba pertimbangkan ulang Pak, Ibu. Sampai hari ini, bagaimana saudara melihat Tuhan? Itu matter. Itu penting. Kalau saudara dan saya tahu bagaimana Tuhan, siapa Tuhan, dan tahu bagaimana melihat Tuhan dengan benar, duri dalam daging sudah nggak menjadi penting lagi buat kita. Sebab yang kita tahu adalah begini, oh duri dalam daging, saya bisa menghadapinya. Kenapa? Ada kasih karunia, kuasa sempurna bekerja dalam kita.
Amin. Cerita Paulus di ayat 9 itu berubah. Makanya coba lihat di ayat 10. Statement Paulus berani banget. Coba lihat, pergeseran cara berpikir membuat Paulus beneran berubah. Di ayat 8 masih begging kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan. Duri dalam dagingnya ganggu banget. Tolong dibikin mundur. Waktu Tuhan intervensi, dia punya isi berpikir dengan Tuhan punya statement kebenaran. Paulusnya berubah pada cara berpikir. Makanya di ayat 10, ini kemudian yang dia bilang. Karena itu, karena apa? Karena ayat 9. Cukuplah saya punya kasih karunia, kata Tuhan. Di dalam Paulus punya kelemahan, kuasa Tuhan menjadi sempurna. Karena itu, Paulus bilang, saya senang dan rela di dalam kelemahan. Halo? Di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, di dalam kesesakan, oleh karena Kristus. Sudah berupaya hidup dalam Kristus, tapi masih ada duri dalam daging. Sudah berupaya hidup dalam Kristus, tapi kita masih berhadapan dengan kelemahan. Sudah ada tinggal dalam Kristus, tapi kita harus berhadapan dengan kesukaran, kesesakan, dan aniaya. Dan Paulus bilang ini, saya senang ada di situ. Lihat kalimat terakhir yang dia ucapkan di ayat 10. Ini yang disebut dengan paradoks. Bertentangan sekali. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Kan gak masuk akal. Karena kalimat yang betul dalam pertimbangan kemanusiaan kita harusnya kan begini. Sebab jika aku lemah, maka aku lemah. Sebab jika aku kuat, maka aku kuat. Gak ada pernah kalimat yang berbunyi ini kita ucapkan. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Gak masuk kan? Tapi kenapa sampai Paulus berani sekali bilang, sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Karena dia akhirnya paham. Dalam seluruh fakta kelemahan di dalam dirinya, kasih karunia bekerja. Itu yang bikin dia kuat. Di dalam seluruh fakta kelemahan dalam dirinya, kuasa sempurna Tuhan bekerja. Itu yang bikin dia kuat. Makanya setelah ayat 8 berteriak tentang duri dalam daging 3 kali, ayat 9 dia berubah, ayat 10 ini yang Alkitab berupaya kasih tahu kepada kita. Paulus lagi bilang, gak apa-apa juga duri dalam dagingnya. Berubah. Karena apa coba? Cara berpikir telah menyetujui apa yang Tuhan ucapkan. Coba mari kita lihat. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Kata kuat di situ Pak, Ibu. Bahasa Yunani menggunakan kata dinatos. Dinatos itu arti yang pertama adalah begini. Cakap. Mahir. Ahli. Jadi Paulus lagi bilang begini. Sebab jika aku lemah. Karena memang kita lemah kan. Tapi dalam kelemahan kita. Kasih karunia dilepaskan. Dalam kelemahan kita. Kuasa Tuhan menjadi sempurna. Berarti Paulus lagi bilang. Selama ada kasih karunia. Selama ada kuasa sempurna. Yang terjadi adalah. Kalau duri dalam daging tetap ada. Maka yang terjadi saya akan semakin mahir hadapi duri dalam daging. Saya akan semakin ahli, cakap berhadapan dengan duri dalam daging. Sehingga pada akhirnya karena kita udah ahli berhadapan dengan duri dalam daging. Sudah tahu kan? Duri dalam daging sudah bukan masalah. Contoh Pak, Ibu. Gini. Beberapa waktu yang lalu. Saya divonis oleh dokter mengalami autoimun. Yang dipicu karena kelelahan akut. Itu. Jadi kalau lelah, tubuh akan memberikan reaksinya. Salah satu contohnya, seluruh persendian akan sakit sekali. Nggak tahu Pak Yohanes mengalaminya atau tidak.
Tapi kalau saudara pernah mengalaminya, saudara akan paham bahwa itu sakit sekali, nguras sekali. Cuman kan masalahnya begini, the show must goes on kan. Kadang-kadang orang bertanya, kadang-kadang saya mau berdiri aja udah susah, gitu. Atau duduk mau berdiri aja udah susah, berjalan aja udah susah. Tapi somehow berdiri aja, jalan aja. Orang gini, orang-orang di dekat saya berupaya untuk gini, suruh istirahat, kalau nggak kuat nggak usah berdiri, kalau nggak kuat nggak usah jalan, gitu. Tapi persoalannya kan kita paham, waktu kita semakin kesini semakin sedikit kan. Selama Tuhan masih kasih kesempatan untuk mengabdi kepada Dia punya kepentingan, maka kita perlu mengabdi kan. Pada titik-titik tertentu kita butuh waktu. Saya ambil waktu untuk istirahat. Tapi pada momen-momen tertentu nggak bisa istirahat karena harus jalan. Sudah? Ini terjadi sekian tahun. Sampai pada akhirnya yang terjadi sekarang ini adalah mau persendian lino begitu rupa pun kayak udah biasa. Sudah ngerti maksudnya nggak sih? Karena sudah biasa. Berarti sakit di sendi-sendi ini sudah bukan menjadi masalah inti lagi. Bukan berarti acuh ya. Sakitnya tetap. Tapi karena udah sering, berubah jadi biasa. Bukan sesuatu yang besar lagi. Seolah-olah ini adalah gunung batu yang susah untuk didaki. Bukan sesuatu yang inti untuk dibahas lagi. Karena udah biasa. Makanya waktu Paulus bilang, sebab jika aku lemah, maka aku kuat dengan pengertian. Jika aku lemah, maka aku karena anugerah kasih karunia dan karena kuasa sempurna Tuhan akan menjadi lebih mahir, lebih ahli, lebih cakap. Berhadapan dengan apa? Duri dalam daging. Kenapa? Udah biasa. Sehingga duri dalam daging sudah bukan isu utama bagi kita. Karena pengertian kita telah sangat dikuasai oleh kasih karunia, cukup, kuasa sempurna, bekerja dalam kelemahan. Harusnya duri dalam daging yang satu ini bisa selesai. Amin. Makanya Paulus bilang, jika saya lemah, saya sadar saya lemah, saya bangga saya lemah, saya bergantung kepada kasih karunia, saya bergantung kepada kuasa sempurna Tuhan, maka saya akan punya kecakapan untuk berhadapan dengan duri dalam daging. Amin. Karena somehow ada duri dalam daging yang gak bakal dicabut dari dalam saudara dan saya punya hidup. Jadi karena gak dicabut, hadapilah di dalam seluruh kemahiran. Sehingga duri dalam daging sudah bukan cerita utama. Karena cerita utama kita adalah kasih karunia Tuhan cukup bagi kita. Kuasa sempurna Tuhan bekerja dalam kita. Sehingga duri dalam daging yang satu ini pun kita akan bisa menghadapinya. Kata kuat atau dinatos. Arti yang lain adalah begini. Jiwa yang unggul. Sudah tahu kan? Yang bikin orang gampang menyerah dalam hidup, itu jiwa. Jiwa kalau tidak kuat, orang lari dari masalah. Jiwa kalau tidak kuat, orang berhenti di tengah jalan. Jiwa kalau tidak kuat, orang akan gampang menyerah dalam pertempuran apa saja. Sudah? Tapi ini yang Paulus bilang. Ternyata ketika kasih karunia bekerja, kuasa sempurna Tuhan itu bekerja dalam Paulus punya kelemahan. Yang Tuhan kerjakan adalah ini. Menghasilkan jiwa unggul di dalam Paulus. Sehingga akan menjadi orang yang secara natural tahan banting. Dihajar oleh apa aja bisa. Kenapa coba? Jiwanya unggul. Sudah tahu kan? Kekuatan jiwa
yang membuat akhirnya saudara dan saya bisa memenangkan pertempuran apa saja. Roh itu penurut, tetapi daging itu lemah. Makanya kenapa Paulus mengajar dalam Roma 12 ayat 2, Efesus 4 ayat 23. Pikiranmu harus dibaharui. Jiwa harus dibaharui. Aristoteles, pengajar filsafat, filsuf, mengajarkan jiwa manusia itu terbagi jadi dua kategori. Ada jiwa aktif, ada jiwa pasif. Jiwa pasif itu adalah perasaan dan kehendak. Tetapi jiwa aktif adalah pikiran. Pikiran kuat, perasaan takluk. Pikiran kuat, kehendak takluk. Kalau pikiran kita sangat dikuasai oleh kebenaran, perasaan kita takluk kepada kebenaran, kehendak kita takluk kepada kebenaran. Makanya kalau sampai Paulus bilang ini, sebab jika saya lemah, kasih karunia bekerja. Kalau saya lemah, kuasa sempurna bekerja. Yang terjadi adalah Tuhan akan membangun jiwa unggul di dalam saya. Sehingga perasaan saya yang Tuhan ini sakit banget loh, Tuhan ini capek banget loh. Perasaan saya akan takluk kepada jiwa yang unggul, kepada pikirannya kita. Sambil berkata, yang ini pun kamu bisa hadapi. Itu jiwa unggul. Tuhan kerjakan di dalam kita. Amin. Apakah kuat atau dinatos? Kuat atau dinatos artinya memang kuat. Kamu memang punya kelemahan. Tapi kan ada Tuhan menyertai. Makanya kamu kuat. Berhadapan dengan apa? Duri dalam daging. Yang terakhir, apakah kuat atau dinatos? Yang menarik adalah begini. Kuat atau dinatos artinya adalah kamu berkuasa. Kalau Tuhan kasih saudara dan saya kuasa, bagaimana mungkin kita menyerah waktu berhadapan dengan duri dalam daging? Kasih karunia yang turun dalam hidupnya kita, kuasa Tuhan yang bekerja dan menjadi sempurna di dalam kita, akan bukan sekedar menghasilkan kemahiran di dalam kita untuk berhadapan dengan duri dalam daging, keunggulan jiwa di dalam kita untuk berhadapan dengan duri dalam daging. Tapi Alkitab bilang ini, ada kuasa yang bekerja dalam kamu. Sehingga kamu bisa berhadapan dengan duri dalam daging. Amin. Bagaimana cara supaya saudara dan saya tidak menyerah tentang hidup atau tentang manusia, siapapun. Yang memang pada akhirnya kita akui hari ini adalah duri dalam dagingnya kita. Sederhana. Saudara dan saya harus sadar diri bahwa memang kita lemah. Lalu sadar diri bahwa kasih karunia Tuhan itu cukup buat kita. Lalu sadar diri dalam kelemahan kita, kuasa Tuhan akan bekerja sangat sempurna. Sehingga saudara dan saya pasti bisa berhadapan dengan duri dalam daging seberapa lama pun duri itu ada dalam hidupnya kita. Amin. Sudah, saya selesai. Saya undang saudara mari bangkit berdiri. Mari kita datang kepada Tuhan. Jadi bagaimana Pak, Ibu? Masih mau cengeng-cengeng tentang hidup? Nangis boleh, cengeng jangan. Saya berkali-kali bilang kepada Bapak dan Ibu bahwa begini. Orang nangis belum tentu cengeng. Orang cengeng pasti nangis. Kita nggak cengeng. Kesusahan hidup bikin kita nangis nggak apa-apa. Tapi kita udah tahu ada kasih karunia. Ada kuasa sempurna yang akan bekerja. Kamu akan semakin cakap berhadapan dengan apa saja. Mahir hadapi apa saja. Jadi apa saja itu, duri dalam daging itu. Tidak akan menjadi masalah inti lagi. Cuman penambah aja dalam kisah hidup. Sesuatu yang tidak penting lagi. Karena kita tahu, semakin tahu bagaimana menghadapinya. Saudara saya akan punya jiwa yang unggul. Kita akan berkuasa hadapi apa aja. Ya dengarkan ini baik. Jangan menyerah. Jangan putus asa. Berhenti mengasihani diri sendiri. Gak usah cengeng tentang hidup. Banyak orang punya hidup kisahnya lebih susah dari kita. Tuhan punya kasih karunia ada buat kita. Tidak ada dari antara kita yang tidak bisa berhadapan dengan duri dalam daging. Amin.
Ada satu lagu refrainnya aja, sebab dari awalnya saya nggak tahu actually hafal, nggak terlalu hafal. Lagunya itu yang terpujilah Tuhan Yesus. Saya boleh nyanyi itu buat kita, refnya saja. Kita nyanyi sambil membayangkan betapa kita lemah dan kasih karunia menyelamatkan kita. Betapa kita lemah, tapi kuasa sempurna Tuhan bekerja dalam kita, mengubah kita dari orang lemah jadi orang berkuasa. Orang lemah jadi orang yang jiwanya unggul. Orang lemah jadi orang yang punya kemahiran untuk hadapi apa saja, termasuk duri dalam daging. So we need to thank God untuk hal tersebut. Sam, please. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Sekali lagi, terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Sekali lagi, terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Haleluya. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terima kasih karena Tuhan menyertai kami. Amin. Terima kasih karena Tuhan melepaskan pengaruh ilahinya dalam cara kami berpikir. Terima kasih karena Tuhan memberikan kepada kami kemampuan untuk memikul apa yang secara manusia kami tidak bisa memikulnya. Terima kasih karena Tuhan hadir dalam hidup kami untuk memperkuat iman kami dan memelihara iman kami. Terima kasih karena Tuhan berupaya pertahankan kami supaya kami ada pada posisi mampu bertahan berhadapan dengan duri dalam daging. Sampai kami berkuasa atas duri dalam daging. Sampai kami semakin mahir menghadapi duri dalam daging. Sampai karena duri dalam daging, kami terlatih punya jiwa yang unggul. Kami menjadi orang-orang yang tahan banting dalam hidup, justru karena kehadiran duri dalam daging. Hari ini kami mau berterima kasih kepada Tuhan, karena Tuhan telah sangat baik buat kami, memberikan kepada kami kasih karunia. Dan juga di dalam kelemahan kami, Tuhan bekerja dengan kuasa yang sangat sempurna, sehingga kami mampu berhadapan dengan duri dalam daging, sampai dengan hari ini, bahkan sampai Maranatha. Hari ini kami berdoa kiranya kami menjadi orang-orang yang semakin sadar betul tentang betapa hebatnya Tuhan bekerja di dalam hidup kami. Kami menjadi orang-orang yang sangat sadar betul tentang kemahakuasaan Tuhan yang Tuhan pertontonkan dalam hidup kami. Supaya kami semakin tahu diri di hadapan Tuhan, tahu bagaimana berterima kasih di hadapan Tuhan, sadar diri lemah. Itulah sebabnya menjadi orang yang sangat bergantung kepada Tuhan, menghargai Tuhan punya rancangan dalam hidup kami, supaya pada akhirnya di titik kami lemah, justru kami menjadi semakin kuat dan mampu berhadapan dengan duri dalam daging, karena Tuhan menjadi semakin hebat dalam hidup kami. Bantu kami untuk tiap hari dan tiap saat, saat musim berganti, dengan duri model apapun dalam dagingnya kami menjadi semakin teruji sebagai orang-orang yang tahan banting, orang-orang yang berjalan dalam kuasa, orang-orang yang teruji kuat, supaya nama Tuhan
dipermuliakan di dalam kami. Bawa kami kepada perubahan, supaya kami tidak menyerah tentang hidup, tetapi kami menjadi fighter dalam hidup, dan terlatih menjadi orang yang unggul dan memenangkan pertempuran, sampai nama Tuhan disegani banyak orang di dalam kehidupan kami. Saya berdoa untuk semua saudara yang sedang berhadapan dengan duri dalam daging. Tuhan akan membuat saudara berjalan dari bawah, mendaki, lalu kemudian berdiri dengan gagah di puncak gunung, di dalam seluruh kemenangan. Karena kasih karunia Tuhan cukup untuk saudara. Dalam saudara punya kelemahan, kuasa Tuhan akan menjadi sempurna. Meteraikan firman-Mu dalam pertimbangan kami, perenungan kami. Seumur hidup kami kiranya kami teruji sebagai pelaku-pelaku firman Allah dan bukan pendengar saja. Kepada Tuhan seluruh kemuliaan, di dalam nama Yesus yang percaya. Sama-sama kita berkata, amin. Tuhan berkati Bapak Ibu, silakan duduk, saya kembalikan.